Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi. Bagaimana tidur nyenyak tadi malam? Mimpi indah? Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Kami pagi hari ini siap dengan tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk melakukannya sebelum kami melakukan kegiatan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan baca Lukas 17. Lukas 17, kita baca ayat 15. Kemudian nanti kita akan baca ayat 16, 17 sampai 18, 19 ya. Kita akan baca 15 sampai 19. Terlebih dahulu kita akan baca ayat 15. Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara, dalam Lukas 17 ini diceritakan tentang 10 orang kusta. Ya, mereka berjumpa dengan Tuhan dan mereka berseru, "Yesus orang Nazaret, sembuhkan aku." Nah, 10 orang ini Tuhan bilang, "Pergilah, tunjukkan dirimu pada para imam." Nah, dalam perjalanan itu 10 orang, yang satu melihat dia itu sembuh, dia kembali kepada Tuhan. Makanya dikatakan ayat 15, seorang dari mereka ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Wah, seringkali kita lupa suara nyaring. Kita hanya terima kasih Tuhan, haleluya, nggak kedengeran. Tapi begini, dia datang kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, ini bedanya. Orang yang penuh dengan ucapan syukur itu luar biasa dampaknya. Tapi orang yang tidak penuh ucapan syukur karena pertolongan Tuhan, santai-santai. Ya, kadang-kala kita datang di bawah kaki Tuhan, nyanyi, asal nyanyi, tepuk tangan cuma gini. Kedengarannya nyaris tak ada. Nah, orang tepuk tangan begini, bagaimana dengan dengar? Tidak didengar. Orang yang sebelahnya juga tak dengar. Tapi orang ini datang berlutut memuliakan Allah, suara nyaring. Bersyukur tidak gampang. Tapi orang yang penuh dengan hati, yang menerima pertolongan Tuhan, dia tahu dia akan melakukan yang lebih apa yang dia dapat, maka dia akan datang tersungkur melakukan, memuliakan Allah, mengucap syukur. Tetapi orang yang tidak pernah bersyukur, yang tidak pernah mengucap terima kasih, ya, karena dia tidak pernah merasa puas. Ya,
Orang yang tidak bisa berterima kasih dan bersyukur adalah orang bukan yang kekurangan, tapi orang yang tidak pernah merasa puas apa yang dimilikinya. Yang ada padanya dia itu hanya iri hati, iri hati, iri hati melihat orang-orang lebih kaya, lebih diberkati daripada dia. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa lagi bersyukur. Saudara, tidak bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Ya, kenapa? Merasa tidak cukup, belum puas. Itu dia. Ayo kita mengerti perkara ini. Kalau orang ini, ayat 16 dikatakan, orang yang merasa dirinya disembuhkan Tuhan, kembali pada Tuhan, dia memuliakan Allah, dia dengan suara nyaring. Ditambah ayat 16 katakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara, ayat 16 ini perlu kita perhatikan. Orang ini tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Bukan hanya itu, dikatakan orang ini adalah orang Samaria. Kita lanjut. Kita yang menerima kasih karunia, keselamatan, berkat rohani dari Allah, tidak boleh lupa untuk mengucap syukur kepadanya. Kenapa? Jangan sampai orang Samaria yang dipuji ngerti ucapan syukur, kita tidak ngerti ucapan syukur. Saudara, ayat 17 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? 10 orang kusta itu semuanya telah lahir tahir, ya, sudah tahir. Ya, tahir itu artinya sumbu. Di manakah? Nah, Tuhan tanya, di manakah yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Nah, ini kenapa tadi katakan Samaria, orang Samaria. Selain daripada orang asing ini. Jadi orang Samaria waktu itu dikatakan orang asing. Berarti bukan suku dengan orang-orang yang ada murid-muridnya itu. Tidak sesuku. Yang satu suku, yang satu ras, satu golongan, satu bangsa dengan dia, kalah dengan orang asing ini untuk mengucap syukur. Orang asing ngerti mengucap syukur. Orang asing mengerti berterima kasih. Lo kalangan sendiri tidak ngerti. Bayangkan, saudara. Makanya Tuhan berkata, di mana yang 9 orang itu? Berarti 9 orang itu satu sama dengan lain, dengan murid-muridnya, satu suku. Kok yang satu ini loh ya, kembali ini loh, orang asing ini loh, Samaria, yang bisa mengerti, kembali mengucap syukur. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, Tuhan bertanya, di mana kamu yang sudah ditolong oleh Tuhan, kau tidak kembali mengucap syukur? Kau orang dunia, orang asing yang datang pertama kali mendapatkan
kesembuhan, tahu mengucap syukur, berterima kasih. Jangan sampai, ini peringatan bagi saudara dan saya juga sebagai orang-orang yang percaya. Jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan kalah dengan orang asing, orang Samaria ini. Saudara, kita lanjut. Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tidak adakah ya mereka yang kembali? Mereka kembali sudah tidak mau lagi. Ya merasa segan, merasa aduh lebih baik aku teruskan jalan lah, jalan terus, jalan terus. Seringkali kita seperti itu. Karena yang 9 orang itu, saya percaya, karena Tuhan Yesus berkata 10 itu disembuhkan, tapi yang 9 itu kemana? Itu yang dipertanyakan Tuhan. Yang 9 itu sama dengan murid-muridnya, sukunya. Ditanyakan Tuhan, kok kalah sama dengan orang asing ini? 9 orang itu juga tahu bahwa dia sudah tahir, sudah disembuhkan, tapi mereka tidak mau kembali, bersusah-susah kembali lagi pada Tuhan. Kembali. Saudara, mereka terus berjalan, tidak mau kembali, susah-susah kembali pada Yesus, tidak mau, dia kembali, berjalan terus. Saudara, ada satu cerita yang saya alami. Ada seseorang yang kaya. Pertama, orang ini didoakan, ya, didoakan bersama-sama sampai dia itu mendapatkan kesembuhan yang ajaib, pertolongan daripada Tuhan. Pada waktu dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan, nah orang-orang dari luaran itu, dari gereja-gereja banyak mendengar orang kaya itu mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Oh, gereja-gereja ngundang dia, saksi. Ya, karena banyaknya undangan-undangan saksi. Dia lupa berdatang di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Yang ada dalam ingatannya undangan untuk saksi. Saudara, mari kita merenungkan, jangan sampai kita juga lupa pertolongan Tuhan. Kita disibukkan dengan undangan kita, diundang ke sana, diundang ke sini. Secara pribadi kita tidak datang di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih seperti orang Samaria, orang asing ini. Ayo kita belajar dalam perkara ini. Kemudian ayat yang terakhir 19. Orang asing, orang Samaria, dia itu lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Jadi saudara, di sini kita melihat selain orang Samaria ini tahir dari sakit kustanya, Tuhan berkata, berdirilah, pergilah, karena imanmu telah menyelamatkan. Dapat bonus dari Tuhan, ya, disuruh pergi, kemudian berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan. Ini bonus. Tuhan mempercayakan apa yang dia dapat kesembuhan itu supaya kita pergi, berdirilah, pergi, keselamatan diberikan kepada orang ini. Ini
Orang yang tahu berterima kasih, mengucap syukur pada Tuhan, dapat bonus keselamatan daripada Tuhan. Bukan hanya sembuh, bukan hanya tahir, tapi keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, jika kita mau belajar terus seperti orang Samaria ini, bersyukur, kembalilah kepada Tuhan. Apa yang kau sudah dapat dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu turun atas kami ya Bapa malam hari ini. Bila kami boleh belajar seperti orang asing, orang Samaria, di dalam segala perkara kami dapat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyembuhkan kami. Oh haleluya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, sehingga kami boleh pada waktu kami mau melakukan aktivitas, di mana kami berada, kami boleh bersyukur karena Tuhan yang sudah lakukan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kami pagi ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.